Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrolin tentang hutan pinus. Nah, teman-teman, lebih tepatnya tentang penyadapan hutan pinus. Simak videonya. Oke, teman-teman. Jadi, pagi hari di kawasan hutan pinus selalu menghadirkan suasana yang khas. Udara sejuk, aroma getah yang tajam, namun menenangkan. Serta deretan pohon pinus yang menjulang tinggi menjadi saksi aktivitas para penyadap yang telah berlangsung puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Inilah proses penyadapan getah pohon pinus, sebuah praktik kehutanan bernilai ekonomi tinggi yang berpadu dengan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat hutan. Nah, pohon pinus yang umumnya itu disadap di Indonesia berasal dari spesies Pinus merfusi. Pohon ini mulai produktif menghasilkan getah pada usia sekitar 10 hingga 15 tahun dengan diameter batang minimal 20 cm. Semakin tua usia pohon, produksi getahnya cenderung semakin stabil karena jaringan saluran resin sudah berkembang lebih sempurna. Nah, teman-teman, di Indonesia, aktivitas penyadapan getah pinus tersebar luas di berbagai hutan produksi, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Kawasan penyadapan terbesar berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wih, daerah Pulau Jawa ya. Yang ini tentunya dikelola oleh perhutani. Selain itu, penyadapan juga berkembang di wilayah Sumatera Utara dan Aceh, baik oleh BUMN, kehutanan, maupun hutan kemasyarakatan. Secara nasional, Indonesia termasuk salah satu produsen getah pinus terbesar di dunia. Produksi gondorukem dan terpentin Indonesia memasok kebutuhan industri dalam negeri hingga ekspor ke Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, proses penyadapan ini diawali dengan pembuatan luka sadap pada batang pohon menggunakan kampak atau pisau khusus. Sayatan dibuat miring untuk membuka saluran resin di lapisan kambium. Selain itu, dipasang talang dan wadah penampung agar getah yang keluar dapat dikumpulkan secara optimal. Nah, getah pinus atau oleoresin merupakan campuran terpentin dan rosin. Terpentin dimanfaatkan sebagai pelarut cat, bahan parfum, disinfektan, hingga farmasi. Sementara rosin digunakan dalam industri kertas, tinta, perekat, sabun, bahkan bahan gesek alat musik. Untuk meningkatkan hasil produksi, digunakan stimulan kimia seperti asam sulfat konsentrasi rendah atau zat etefon. Zat ini merangsang aliran resin, namun harus digunakan sesuai standar agar tidak merusak pohon maupun lingkungan. Nah, getah ini biasanya dipanen setiap 7 hingga 14 hari. Rata-rata produksi berkisar antara 3-6 kg per pohon per tahun. Tergantung umur pohon, teknik sadap, curah hujan, serta kesuburan tanah. Kira-kira di daerah kalian, ada nggak proses penyadapan getah pohon pinus? Kalau ada, di kolom komentar. Yuk kita lanjutkan. Nah, kelebihan aktivitas penyadapan getah pinus itu juga ada, teman-teman. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kelebihannya adalah aktivitas ini memiliki banyak keunggulan, baik secara ekonomi maupun secara lingkungan. Ya, yang pertama, penyadapan ini tentunya bersifat non-tebang, jadi pohon tetap hidup dan terus tumbuh sehingga hutan tetap lestari. Ini berbeda dengan industri kayu ya yang mengharuskan penebangan. Ya, benar juga kan? Ini kelebihannya. Oke, teman-teman. Kemudian yang kedua, membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar hutan. Jadi dari mulai dari penyadap, pengangkut hingga pekerja pabrik, pengolahan itu diperlukan sumber daya manusia sekitar lahan hutan. Kemudian yang ketiga, ini juga kelebihannya memberikan pendapatan berkelanjutan. Selama pohon masih produktif, getah bisa dipanen bertahun-tahun tanpa menanam ulang. Kemudian yang keempat, ini menjaga fungsi ekologis hutan seperti resapan air, pencegah erosi, penyerapan karbon, dan juga habitat satwa maksud saya. Nah, teman-teman, yang kelima, kelebihannya adalah aktivitas ini memiliki nilai ekspor tinggi karena turunan produk pinus sangat dibutuhkan oleh industri global. Begitu. Teman-teman, untuk kekurangan dan dampak yang perlu diwaspadai terhadap aktivitas penyadapan getah pinus ini ya. Meski menguntungkan, penyadapan pinus juga memiliki sejumlah kelemahan. Nah, kita simak teman-teman. Pertama, jika teknik sadap tidak benar, luka yang terlalu dalam bisa merusak kambium dan ini tentu menghambat pertumbuhan pohon, bahkan menyebabkan kematian dari pohon itu sendiri. Kemudian yang kedua, penggunaan stimulan atau kimia yang berlebihan ini berpotensi mencemari tanah serta menurunkan kesehatan pohon dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, teman-teman, produktivitas ini sangat bergantung pada iklim. Musim hujan ekstrim dapat menurunkan kualitas dan kuantitas getah karena tercampurnya dengan air getah tersebut. Kemudian yang keempat, pekerjaan penyadapan ini tergolong pekerjaan yang berat dan berisiko karena harus
bekerja di medan curam, hutan lebat, serta terpapar bahan kimia. Kemudian yang kelima, fluktuasi harga pasar dunia dapat mempengaruhi kesejahteraan penyadap karena harga getah mengikuti permintaan industri global. Baik, pemirsa, jadi dari luka kecil di batang pohon pinus mengalir manfaat besar bagi kehidupan manusia, dari bahan industri, sumber penghidupan masyarakat, hingga devisa negara. Nah, penyadapan getah pinus bukan sekedar aktivitas ekonomi, melainkan perpaduan antara ilmu kehutanan, keberlanjutan lingkungan, dan kearifan lokal yang harus terus dijaga keseimbangannya. Begitu. Nah, teman-teman, dalam praktik penyadapan getah pohon pinus modern, penggunaan bahan kimiawi menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas resin. Zat kimia ini dikenal sebagai stimulan sadap, yaitu bahan yang berfungsi merangsang dan memperpanjang aliran getah dari luka sadap pada batang pohon. Secara alami, ketika batang pinus dilukai, pohon akan merespon dengan menutup luka tersebut melalui pembentukan jaringan pelindung dan kristalisasi resin. Proses ini disebut wound healing response. Nah, disinilah peran bahan kimia digunakan untuk memperlambat penutupan luka sehingga getah dapat mengalir lebih lama dan tentunya lebih banyak. Yang pertama ada beberapa zat kimia, yaitu 1. Asam sulfat H2SO4. Bahan kimia ini yang paling umum digunakan adalah asam sulfat dengan konsentrasi rendah, biasanya berkisar 10-30% dalam larutan stimulan. Nah, fungsi kimiawinya adalah ini bersifat sangat higroskopis dan dehidrator kuat, yaitu menghambat pembentukan jaringan kalus atau jaringan penutup luka. Kemudian bisa membuka dan mempertahankan saluran resin tetap aktif dan juga merangsang tekanan osmotik sehingga aliran oleoresin meningkat. Adapun dampak terhadap pohon, zat ini adalah dalam dosis terkontrol ini bisa meningkatkan produksi getah hingga 30-70%. Kalau secara berlebihan, bisa merusak kambium, mempercepat pelapukan luka, bahkan mematikan pohon pinus itu sendiri. Nah, untuk risiko lingkungan dan pekerja, korosif terhadap kulit dan mata tentunya ya, hati-hati para pekerjanya. Juga dapat menurunkan pH tanah di sekitar batang bila menetes secara berulang. Dan juga diperlukan APD atau sarung tangan, kacamata, dan masker saat menggunakan zat kimia ini. Zat yang kedua, teman-teman, namanya etefon atau chloroethyl phosphonic acid. Ini etefon ini adalah salah satu zat pengatur tumbuh tanaman yang juga digunakan sebagai stimulan sadap. Jadi mekanisme kerjanya adalah terurai menjadi gas etilen setelah diserap jaringan pohon, kemudian etilen ini merangsang aktivitas sel epitel resin dan kemudian mempercepat biosintesis dan sekresi oleoresin. Untuk keunggulannya, teman-teman, tentu lebih ramah terhadap jaringan pohon dibandingkan asam sulfat. Luka sadap tidak terlalu cepat rusak dan produksi stabil dalam jangka yang panjang. Nah, teman-teman, adapun kekurangan zat ini adalah harganya lebih mahal. Efektivitasnya dipengaruhi suhu dan kelembapan. Tetap berisiko bila dosis berlebihan atau fitotoksik, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga adalah asam nitrat atau HNO3. Ini terbatas. Pada beberapa metode lama, asam nitrat pernah digunakan sebagai alternatif stimulan. Sifat dan dampaknya adalah oksidatornya kuat, mempercepat degradasi jaringan luka. Kurang direkomendasikan karena risiko kerusakan batang lebih tinggi dibanding H2SO4. Saat ini, penggunaannya jarang karena dianggap terlalu agresif terhadap pohon. Nah, yang keempat, pasta stimulan campuran. Di lapangan, stimulan sering diformulasikan dalam bentuk pasta agar mudah menempel di luka sadap. Komposisi umumnya ada asam sulfat atau etefon, zat aktifnya, kaolin, tanah liat, pengental, minyak nabati, parafin, perekat, dan pelindung hujan, air sebagai pelarut. Pasta ini dioleskan tipis di atas luka setelah pembaruan sayatan. Nah, dampak kimiawi terhadap fisiologi pohon dan penggunaan stimulan ini mempengaruhi beberapa proses biologi. Yang pertama, peningkatan tekanan turgor sel resin. Getah terdorong keluar lebih deras. Yang kedua, stimulasi enzim biosintesis terpenoid. Produksi terpentin meningkat. Yang ketiga, penghambatan lignifikasi luka. Luka tetap terbuka aktif. Yang keempat, perubahan keseimbangan hormon tanaman, terutama peningkatan etilen dan stres jasmonat. Namun, jika berlebihan, terjadi nekrosis jaringan, saluran resin rusak permanen, pohon rentan jamur dan serangga, tentunya teman-teman. Nah, kemudian ada dampak lingkungan. Secara umum, dampak kimiawi relatif kecil bila sesuai SOP, tetapi tetap perlu diawasi. Potensi dampak negatif adalah penurunan pH tanah lokal, kontaminasi mikro pada serasa hutan, resiko paparan pekerja, korosi alat sadap, dan ada mitigasi yang dilakukan. Dosis terbatas per luka, rotasi bidang sadap, dan penggunaan APD, serta edukasi terhadap penyadap itu sendiri.
Nah, teman-teman, selanjutnya adalah perbandingan produksi dengan yang menggunakan stimulan dan tanpa stimulan. Secara empiris di hutan produksi, tanpa stimulan 2-3 kg per pohon per tahun. Dengan stimulan 4-6 kg per pohon per tahun. Artinya, peningkatannya bisa mencapai 2 kali lipat tergantung teknik dan kondisi pohon. Nah, dari sudut pandang ilmiah, bahan kimiawi dalam penyadapan getah pinus bukan sekedar alat bantu produksi, melainkan bagian dari rekayasa fisiologi tanaman. Bagaimana manusia memahami respon luka pohon, lalu mengelolanya secara baik, dan untuk kelestarian hutan. Demikian teman-teman untuk penjelasan singkat tentang penyadapan getah pohon pinus. Apakah di daerah kalian ada proses seperti ini? Yuk, di kolom komentar kalian bisa berkomentar.